Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh ibu guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi Bapak Guru Ayu. Selamat pagi Ibu Guru Linda. Ya, kita bersyukur karena kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus, sehingga kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah minggu bersama. Bagaimana kabarnya anak-anak Sekolah Minggu? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua sudah siap beribadah? Siap. Nah, kalau semua sudah siap, mari silahkan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Happy ya, ya, ya. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita, Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anak Sekolah Minggu masih terus berdiri. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Ya, kalau masih semangat, semuanya kita mau puji Tuhan, kita menyanyi cuit cuit dubidu dam dam. Semuanya berdiri dan kita menyanyi cuit cuit dubidu dam dam. Semua yang tahu gerakannya mari bergerak bersama. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Nah, silahkan duduk kembali. Ya, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa yang masih suka baku bombe-bombe sama temannya? Yang masih suka berkelahi sama temannya? Nah, masih ada yang masih suka berkelahi sama temannya. Siapa juga yang masih suka tidak mau disuruh sama orang tuanya? Kalau disuruh pasti bilang, Dede sebentar Pide. Pasti suka begitu. Ya, anak-anak Sekolah Minggu harus tahu
bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak disukai sama Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita datang sama Tuhan, mari lipat tangannya, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Semua ikuti Ibu Guru, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami tahu kami salah. kami tahu kami salah. Tuhan tolong ampuni kami. Tuhan tolong ampuni kami. Amin. Amin. Nah, untuk kita semua yang sudah mengakui dosa kita, mari dengarkan berita anugerah dari kitab Lukas, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8a. Firman Tuhan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kita mau memuji Tuhan karena Ibu Guru senang jadi anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga pasti senang jadi anak Tuhan. Untuk itu kita puji Tuhan dengan menyanyi, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semua sudah siap dengarkan cerita Alkitab? Nah, kalau sudah siap, semua duduk manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab, namun sebelum itu kita memuji Tuhan dengan menyanyi, mana jempol, mana jempol, mana jempol. Semuanya ikuti Ibu Guru ya. Mana jempol, mana jempol, di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami untuk mendengar dengan baik. Amin. Kepada Ibu Guru Reti dengan kasih disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Guru Linda dan Bapak Guru Ayub. Selamat pagi anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Kalau sudah siap, tidak ada lagi yang jalan-jalan. Semuanya duduk tenang ya. Oke, anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru mau tanya, siapa di sini yang punya sahabat? Wah, semuanya punya sahabat. Ibu Guru juga punya sahabat. Tapi ada satu sahabat atau teman kita yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Baik kita sedih, senang, atau dalam keadaan susah, dia tetap ada bagi kita. Siapakah dia? Ya,
kota Nazaret adalah kota tempat Yesus dibesarkan oleh orang tuanya. Ada yang ingat siapa nama orang tua Yesus? Benar sekali, mereka adalah Yusuf dan Maria. Nah, disinilah Yesus hampir menghabiskan seluruh hidupnya, baik dari kecil sampai dewasa. Waktu itu Yesus tiba di Nazaret. Setelah sebelumnya Yesus berkeliling melakukan mujizat atau memberitakan kabar baik tentang Tuhan Allah. Nah, waktu Yesus berada di kota Nazaret, orang semua banyak datang menyambut kehadiran Yesus. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di tempat-tempat yang lain. Dan mereka juga pastinya mau supaya Yesus melakukan mujizat-mujizat di kotanya sendiri. Pada hari Sabat atau waktu pemberhentian orang bekerja bagi orang Israel pada saat itu, Yesus masuk ke rumah ibadat. Yesus mengajar dan merupakan kebiasaan Yesus. Masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di situ Yesus maju ke depan dan dia hendak membaca Alkitab. Petugas ibadat memberikan Yesus gulungan kitab Yesaya untuk dibaca oleh Yesus. Yesus kemudian membaca gulungan kitab Yesaya itu. Bunyinya, Tuhan mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan orang-orang yang tertindas. Nah, semua orang yang mendengarkan itu, ya ketika Yesus juga mengatakan bahwa ini sudah tergenapi di dalam dirinya. Semua orang yang berada di dalam rumah ibadat itu, mereka mendengarkan dan membenarkan akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka takjub dan terkesan. Tetapi mereka sambil berbisik-bisik, mereka berkata satu dengan yang lain. Bukankah dia adalah anak seorang tukang kayu? Ya, mereka mengatakan, beraninya dia mengatakan bahwa firman Tuhan telah digenapi di dalam dirinya. Mereka yang mendengarkan itu menjadi kecewa dan menolak Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu setelah menolak Yesus, apa yang terjadi? Yesus kemudian meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Ya, anak-anak sekolah minggu, semua orang berdosa. Semua manusia berdosa pada Tuhan. Dan dosa itulah yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Nah, Tuhan datang ke dalam, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memperbaiki hubungan yang rusak itu. Tetapi apa yang terjadi karena dosa, karena orang-orang Jawa pada saat itu melihat latar belakang Tuhan Yesus yang seorang tukang kayu, ya mereka menolak Yesus di daerah asalnya, di kota Yesus itu sendiri. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekalipun Yesus ditolak pada saat itu, Yesus tetap menganggap mereka adalah sahabat Yesus. Yesus juga menganggap kita sebagai sahabatnya. Dan Yesus mau kita juga menjadi sahabat bagi semua orang. Tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih teman. Kita harus menjadi teman bagi semua orang. Karena Yesus sendiri adalah sahabat kita. Yesus sahabatku. Amin. Ya, cerita kita hari ini terambil dari Lukas. Lukas pasal yang keempat, ayatnya 14 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau sudah mendapatkan, anak-anak yang sudah bisa membaca dengan ibu guru,
Yang belum, ya mari mendengarkan. Atau boleh minta Bapak atau Mama membacakan bagian ini. Yang kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-18, 19, 22 sampai 24. Oke, kalau sudah dapat, Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 30, tapi yang kita akan baca ayat 18, 19, 22 sampai 24. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat yang ke-22 sampai 24. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, karena Tuhan kita sudah menjadikan kita sahabatnya, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus menjadikan semua orang sebagai sahabat kita. Nah, anak-anak sekolah minggu harus tahu bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya sahabat kita yang setia. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita akan membawa persembahan. Mari semuanya menyiapkan uang persembahannya, dilipat baik-baik. Ambil persembahan, kita menyanyi Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Untuk doa syukur dan syafaat oleh Kakak Reti dengan kasih disilahkan. Masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Duduk tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau adalah sahabat kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi sahabat bagi semua orang tanpa memilih-milih atau membeda-bedakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persembahan yang kami sudah berikan. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati juga yang masih ada pada orang tua kami. Kami bersyukur untuk Pekan Anak dan HUT SMGT yang ke-67 yang boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang boleh berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru kami sehingga pelaksanaan Pekan Anak boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami, bahkan Bapak dan Ibu guru kami, bahkan orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus kiranya menolong, bahkan
menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan. Berdoa juga bagi pemerintahan kami, baik dari pelosok sampai ke pusat. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam melaksanakan tugas mereka. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, yang sudah mengajar doa Bapa kami secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita harus terus mengingat bahwa ada satu orang yang akan selalu menjadi sahabat kita ataupun sobat kita. Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Mari semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Silakan duduk kembali. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus